Assalamualaikum permisa. Kita break dulu pembahasan tentang Putri Aryani. Dan Sultan Malano kali ini ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif, sebuah pengalaman Sultan Malano berteman dengan kelompok misionaris. Pengalaman nyata ini terjadi pada tahun 1995 sampai 1997. Ketika pemirsa sudah mulai menonton video ini, maka sebaiknya nonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Dan juga jangan memberikan komentar terhadap video ini kalau pemirsa tidak selesai menyimaknya. Cerita bermula ketika tahun 1995 Sultan Malano bertemu dengan seseorang bernama J di perpustakaan British Council Jalan Sudirman, Jakarta. Kami waktu itu sama-sama menonton video yang ada di perpustakaan. Sultan Malano sengaja ke sana menonton video berbahasa Inggris tanpa teks untuk menambah pengalaman Sultan Malano tentang bahasa Inggris. Dan sebelah Sultan Malano ada J yang juga menonton sebuah film dalam bahasa Inggris. Sempat kami bertegur sapa, kemudian dia menceritakan film apa yang sedang dia tonton. Dia mengatakan telah menonton film itu berulang-ulang, tapi belum pernah selesai. Itulah awal pembicaraan kami sehingga kami berkenalan. Setelah kami selesai di perpustakaan itu, kami melanjutkan pembicaraan. Dan dia mengajak Sultan Malano untuk datang ke apartemennya. Dia orang Filipina, mengaku tinggal di apartemen bersama teman-temannya orang Jepang, Hong Kong, Cina, Filipina, Korea, dan lain-lain. Ini yang membuat Sultan Malano tertarik berkunjung ke sana karena persahabatan antar negara ini tentu akan memakai komunikasi dalam bahasa Inggris. Sementara niat Sultan Malano ke perpustakaan itu adalah untuk melancarkan bahasa Inggris Sultan Malano dengan nonton video-video bahasa Inggris. Beberapa hari berikutnya kita janjian ketemu di perpustakaan British Council lagi. Kemudian kami pergi ke apartemennya yang berada di Grogol dekat Citraland Plaza. Apartemennya berada di Jalan Dan Mogot. Ternyata yang dia sebut sebagai apartemen adalah sebuah ruko. Lantai satunya berisi dapur dan tempat mereka parkirkan motor. Kemudian lantai duanya tempat mereka makan dan tempat ibadah. Lantai tiganya tempat kamar anggota mereka yang perempuan, dan lantai empatnya tempat tidur bagi anggota mereka yang laki-laki. Ada sebuah tulisan yang sangat menarik mencuri perhatian Sultan Malano. Di dinding di lantai 2 tersebut bertuliskan, "The world is one home, the humankind is one family." Tulisan itu benar-benar nyangkut di pikiran Sultan Malano dan ingat sampai sekarang. Setelah Sultan Malano diperkenalkan kepada teman-temannya, Sultan Malano bertanya tentang tulisan tersebut. J menjawab, "Ya, nanti saya akan cerita banyak padamu." Dan mulailah J menceritakan siapa dia dan siapa teman-temannya. Dan apa maksud dari "The world is one home, the humankind is one family." Ceritanya panjang lebar, tidak sampai habis pada hari itu, sehingga Sultan Malano datang lagi ke sana
dan beberapa kali dalam sebulan. Semakin sering Sultan Malano datang, semakin pahamlah Sultan Malano siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah sekelompok remaja yang berprofesi sebagai misionaris. Namun bukan Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Mereka menyebut diri mereka Church Movement. Gerakan mereka berpusat di Korea. Yang paling unik pemirsa, yang tidak masuk ke nalar Sultan Malano pada waktu mereka semuanya telah menikah. Namun suami dan istri mereka masing-masing berada di negara lain yang juga sedang melaksanakan tugas seperti apa yang mereka lakukan saat ini. Cara pernikahan mereka juga sangat unik pemirsa. Mereka yang tertarik untuk gabung mengirim foto mereka kepada pendeta mereka yang berada di Korea. Kemudian pendeta tersebut memasang-masang mereka untuk jadi pasangan suami istri. Orang Filipina dengan orang Jepang, orang Cina dengan orang Korea, orang Korea dengan orang Vietnam, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang dinikahkan satu negara. Juga ada peserta yang dari Eropa dinikahkan dengan orang-orang yang ada di Asia. Pendeta itu ingin dunia ini menjadi satu rumah dan semua umat manusia menjadi satu keluarga. Wow pemirsa, Sultan Malano sangat terkesima sekali dengan ide ini. Dan lebih dahsyatnya lagi, setelah pernikahan itu mereka nggak boleh tinggal serumah dan belum boleh melakukan hubungan suami istri. Mereka punya misi selama 5 tahun sebelum mereka boleh berumah tangga. Termasuk teman saya J. Dia telah menikah dengan seseorang dari Jepang yang memang calonnya itu dipilihkan oleh pendeta tersebut. Dia komunikasi dengan istrinya lewat telepon dan surat. Mereka bertemunya waktu pernikahan massal. Setelah itu pisah selama 5 tahun. Sultan Malano bertanya, "Kamu sudah menikah tapi belum pernah berhubungan seks? Kenapa bisa?" Jawabannya, "Tanpa seks kita masih bisa hidup," katanya. Lagi-lagi Sultan Malano tersenyum dalam hati. Begitu terus selama berbulan-bulan pemirsa. Sultan Malano sedikit demi sedikit diberikan ajarannya. Sementara Sultan Malano terus berkunjung ke tempat itu untuk melancarkan bahasa Inggris Sultan Malano. J sendiri pun pernah berkunjung ke rumah kontrakan Sultan Malano di Ciputat, Jakarta Selatan. Begitulah persahabatan itu terjalin berbulan-bulan sampai suatu saat akan sampai di suatu titik. Dia mengajak Sultan Malano untuk gabung dan berangkat ke Korea untuk menikah dengan wanita pilihan pendetanya tersebut. Mereka menyebutnya Blessing. Masalah biaya untuk Korea mereka akan bantu bersama-sama. Ya pemirsa, bukan Sultan Malano saja yang mereka prospek. Ada calon-calon lain yang juga mereka prospek bersamaan dengan Sultan Malano. Akhirnya kita sampai kepada titik hubungan ini akan mengarah kemana. Sultan Malano pun telah mempunyai jawaban yang pasti. Setelah J bertanya serius, "Apakah kamu bersedia ikut Blessing bersama kita?" Sultan Malano menjawabnya begini, "Saya senang datang ke sini
karena dengan persahabatan kita bahasa Inggris saya menjadi lancar. Namun kalau yang kita bicarakan masalah akidah, saya udah punya Tuhan sendiri, saya udah punya Rasul sendiri, dan saya juga udah punya kitab suci sendiri, dan saya tidak berniat untuk merubahnya sampai sekarang. Saya tetap pada keyakinan saya, yaitu agama Islam. Tampak J tidak terkejut. Dia sebenarnya udah tahu jawaban saya, tapi dia tetap harus bertanya secara baik-baik. Terima kasih kamu telah menjawabnya. Saya hormati pendirian kamu, katanya. Ya, saya harap kita tetap berteman kan, kata saya. Kemudian saya dipeluknya dengan haru. Kita bukan cuma berteman, tapi juga bersaudara, katanya. Saya merasa sebuah persahabatan yang beda. Beda agama, beda ras, beda keyakinan. Tapi persahabatan menembus semua itu. Tahun 1997, Sultan Malano hijrah ke Pekanbaru. Tahun 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta ketika Soeharto digulingkan. Apartemen mereka termasuk yang terbakar. Beberapa tahun kemudian, Sultan Malano kembali ke Jakarta dan pergi ke apartemen tersebut. Yang ada hanya puing-puing, bekas kebakaran. Pada tahun 2015, Sultan Malano menemukan Facebook atas nama J, dan saat itu dia telah mempunyai 5 orang anak dengan istri Jepangnya. Mereka tinggal di Filipina. Demikian pemirsa, bagaimana menurut pemirsa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau bersedia silakan subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.